Saya mau nanya, boleh Pak? Boleh, boleh Ibu Catherine, boleh. Ya, terima kasih Silakan. untuk waktunya. Eh, jadi penasaran, mau nanya lagi. Jadi bagaimana Hmm, itu? Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Nah, baik. itu aja. Terima kasih. Oh, silakan Bro Nenses. Hmm, Baik Ibu Catherine ya. Jadi begini Bu, Eh, kalau saya berpakali Zoom selalu tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu selalu konsep kebenaran adalah sama dan tidak berubah-ubah, bahwa dikatakan begini, kita harus paham dulu bahwa dari Yohanes 1 ayat 1 itu baru kita tahu Yesus itu siapa sih, dan apa sih keberadaannya. Pada mulanya adalah firman dikatakan. Betul ya? Iya, Ternyata Yesus itu adalah firman Allah. Nah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke? iya, Nah, dan firman itu adalah Allah sendiri. sendiri. Nah, disinilah yang tidak diperhatikan kebanyakan kita. Ini maksudnya firman ini apa? Sedangkan firman Tuhan itu ratusan ribuan. Ini yang di Kejadian firman semua, di Keluaran firman semua. Di sini konteksnya, lihat konteks, yaitu berbicara sedang memiliki suatu situasi pembicaraan antara Allah dengan nabinya atau dengan Yohanes, yaitu dalam konteks bicara menyampaikan, yaitu seorang pribadi yang namanya Yesus akan lahir. Dan siapakah Yesus itu? Dia adalah firman Allah. Firman Allah yang seperti apa? Firman Allah atau God spelling, ucapan Allah tentang apa? Tentang keselamatan, tentang pendamaian yang akan dilakukan oleh Allah dan bangsa Israel sebagai tonggak pertama atau sebagai yang sulung di antara seluruh manusia. Nah, disitulah konteksnya kalau kita melihat dengan benar, maka kita mengetahui, oh iya, Yesus itu adalah atau perkataan Allah yang direncanakan oleh Allah atau suatu visi Allah yang harus dijadikan oleh Allah dan akhirnya diwujudkan oleh Allah itu sendiri, yaitu dan yang dikatakan dan firman itu telah menjadi manusia. Untuk apa firman itu telah menjadi manusia atau dijadikan manusia? Untuk supaya manusia itu yang lahir dari daging tadi ada kodrat dagingnya agar dapat menerima hukum kodrat daging, yaitu hukuman dari pelanggaran atau menerima ganjaran dari suatu perjanjian antara Allah dan manusia. Itulah yang disebut perjanjian yang pertama atau perjanjian yang lama. Perjanjian lama ketika ada perjanjian baru, maka disebut lama. Tapi perjanjian yang pertama, ketika nanti kita lihat bahwa apa sih isi perjanjian yang pertama atau perjanjian yang lama itu. Seperti itu. Jadi konteksnya adalah kita lihat bahwa Yesus itu adalah firman Allah sendiri yang sudah dirancang oleh Allah itu sendiri menjadi manusia yang berupa kodrat daging. Sehingga yang Yesus tadi yang telah menjadi kodrat daging itu hidup, dia dalam konteks melayani sampai kepada ujungnya, dia mengalami yang namanya dua hukuman. Ini dasar kekristenan, Bu. Apa hukumannya? Hukuman mati secara fisik dan hukuman rohani, yaitu terpisah dengan Allah. Waktu itu dia dalam melayani, dia, Yesus itu, melakukan beberapa pelanggaran hukum Taurat. Sehingga dia harus dihukum
secara ganjaran hukuman hukum Taurat. Dan di dalam pelanggaran hukum Taurat di bangsa Israel ada berbagai jenis, beberapa jenis hukuman. Hukuman ringan, hukuman menengah, dan hukuman berat. Dan hukuman terberat itu adalah hukuman mati. Satu, bisa berupa dirajam, dilempar batu sampai mati. Kedua, yaitu disalibkan sampai mati. Nah, hukuman apakah yang diterima ketika seseorang itu disalib sampai mati? Itu adalah jenis kelakuan manusia yang membunuh manusia, merampok, tetapi sudah berulang-ulang kali, membunuh berulang-ulang kali, dan juga atau yang menyamakan dirinya dengan Allah, atau juga melakukan penyesatan di dalam agama Yahudi. Konsep penyesatan itu tingkatannya sudah tingkatan tertinggi, yaitu apa? Yaitu menyangkal, menolak kebenaran-kebenaran dalam ajaran-ajaran Yudaisme atau agama Taurat itu yang tertinggi. Apakah itu yang tertinggi? Mengaku dirinya adalah anak Allah, mengaku dirinya Allah, lalu memberitakan itulah ada anak Allah, itulah Allah. Stefanus, dia menyatakan apa sehingga dia dihukum rajam? Karena dia menyatakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum Taurat yang sangat tinggi, bahkan yang tertinggi. Dia menyaksikan, menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus sendiri menyatakan bahwa diri dia anak Allah. Bahkan sebelumnya pun Stefanus dan Yesus itu melanggar beberapa hukum Taurat berkali-kali pula. Murid-muridnya pun seperti itu. Bahkan sebenarnya murid-muridnya pun lagi dikejar pada waktu itu untuk disalibkan juga. Dari hal perkara kecil sampai tinggi dia lakukan. Nah, makanya itu Yesus itu pun dibangkitkan atau bangkit sendiri. Yesus itu sudah terpisah dengan Allah ketika dia mengatakan Eloi lama sabatani. Dia sudah terpisah dengan Allah dan nyawanya pun, napasnya pun sudah habis oleh karena kehilangan darah, nyawanya hilang, sudah ya. Maka manusia dalam jati dirinya sebagai Yesus dalam jati dirinya sebagai manusia pada waktu itu sudah tidak berdaya. Maka dari itu ya, Allah yang adalah roh yang sudah terpisah dengan tubuh Yesus, tubuh dagingnya atau daging Yesus, yaitu itu adalah tubuh Allah sendiri yang dikreasikan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya masuk ke dalam kandungan Maria. Makanya itu dia perlu dibangkitkan atau kondisinya dia dibangkitkan oleh roh Allah. Dengan cara roh Allah itu datang dan mendiami tubuh Yesus itu sendiri. Dan tubuh Yesus sendiri memiliki kembali kehidupan, punya napas, punya jiwa kembali. Dan di dalamnya itu ada roh Allah itu sendiri. Makanya itu dikatakan ketika Yesus sudah bangkit, ya, dia kembali ke sorga. Di sanalah dia bertukar atau yang disebut memastikan, menentukan dirinya untuk menjadi roh yang akan dicurahkan kepada setiap orang percaya. Seperti itu. Maka sudah jelas bahwa Yesus itu dibangkitkan. Betul. Terima kasih, Bu. Jadi Yesus itu dibangkitkan. Ya memang saya juga tahu ya waktu itu Yesus dibangkitkan memang dengar juga pelajaran ini. Tapi saya waktu kemarin saya ikutin di sini juga yang mana Yesus itu bangkit sendiri karena dia kan Allah sendiri gitu. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Dia bisa bangkit sendiri. Gitu. Bisa saya tengahi Bu Catherine karena kita temanya tetap suam-suam kuku. Saya hanya ngasih penjelasan tapi juga saya, bahwa kalau nerangin orang Pak, saya harus nerangin orang yang benar-benar pasti. Karena saya banyak orang tanya seperti itu. Dua-duanya benar. Yesus dibangkitkan dan dia bangkit sendiri. Bagaimana, hanya tinggal bagaimana kita cara memandang. Kalau murid-murid manusia memandang, dia dibangkitkan. Tapi dari cara pandang Tuhan itu sendiri,
dia adalah Allah, dia bangkit sendiri. Dua-duanya oke, Bu, jadi nggak perlu dimasalahin. Karena penjelasan kemarin dari teman Pak Dudi, dari kacamata Tuhan, bahwa dia bangkit sendiri, karena dia Tuhan tidak bisa mati. Nah, lalu dia sebagai manusia, dia mati, dia dibangkitkan. Jadi bagaimana cara memandang? Ibu bisa jelasin ke teman. Nah, Iya, Artinya saya gini jelasin Pak, sama Pak Heri ya, saya jelasin sama dia membangkitkan tubuhnya sendiri gitu ya. ya betul. Jadi Karena itu tubuhnya sendiri. Dia betul. bangkit Jadi sendiri dengan cara dia membangkitkan dirinya sendiri. Nah, itu saja, Dengan Bu. cara ya rohnya, roh Allah itu dibangkitkan atau bangkit sendiri, ya kan? Nanti juga ada yang kirim ayat itu kan, Bapakku yang memberikan nyawa kepadaku dan tidak ada seorang pun dapat mengambilnya, gitu kan? Kecuali Bapak sendiri, gitu kan? Itu kan Bapak yang ngambil nyawanya, sudah kan? Makanya Yesus bilang kepadamu kuserahkan nyawaku, sudah. Itu Bapak sendiri kan yang memberikan nyawa itu kembali kan, yang hidup kembali. Nah, satu lagi tadi tentang dibangkitkan atau bangkitkan diri sendiri, membangkitkan diri sendiri gitu kan. Jadi kita sudah tahu kan, sudah ketemu bahwa fisik Yesusnya itu sendiri yaitu memang mati. Jadi walaupun ada yang berkomentar atau menyerang atau ragu terhadap Injil sehingga kita panik, aduh takut orang nggak bisa terima Injil itu ya, apa tadi Bu Catherine ya, kita kan nggak usah panik atau ketakutan atau seperti apa gitu. Karena itu semuanya datang dari Tuhan, kebenaran itu. Tenang aja, kita sampaikan, ya memang Yesus itu mati. Kok kalau mati, ya berarti kok bukan Tuhan dong, kalau Tuhan kenapa mati? Ya memang Tuhan saya itu, Tuhan kita itu, ya dia harus mati. Secara apa? Secara dagingnya. Tadi untuk menerima, jadi kita ceritakan yang namanya teologi sistematis, yaitu tentang Yesus Kristus. Yesus itu siapa? Dia adalah firman, telah menjadi daging, dia harus mati. Karena dia harus mati. Jadi nggak usah malu atau nggak usah merasa terserang atau kebingungan atau terpojok. Kalau orang di luar sana bilang, kalau itu Tuhan kenapa mati Tuhan lo? Nggak usah pikirin itu. Enggak, saya nggak pernah begitu, Pak. Saya tetap saya bilangin juga Yesus mati gitu. Tapi yang jadi pertanyaan dia, kok Yesus mati? Dia bilang gitu. Terus saya udah terangin juga. Ya, pertama saya bilang, ya memang harus mati. Karena kalau nggak mati, bagaimana? Saya bilang gitu kan. Saya injilin pokoknya. Terus udah gitu, dia percaya. Terus saya ngomong lagi sama yang satu. Kan banyak nih, saya kan memang seorang penginjil. Tapi saya penginjilnya penginjil jalanan, Pak. Di jalan-jalan saya perginya. Pasar-pasar kemana. Jadi saya harus pastikan supaya orang itu juga nggak kebingungan. Karena maksud saya supaya kalau saya nerangin dia ngerti, dia bisa nerangin orang lain lagi gitu. Itu yang saya maksud gitu, Pak. Supaya jangan cuma satu orang. Jadi dia mesti terangin ke orang lain, dia harus muridkin juga lagi ke orang lain. Supaya ya kalau bisa banyak orang diselamatkan gitu. Itu misinya saya begitu. Makanya saya harus benar-benar ngerti supaya saya jangan salah gitu. Oh iya ya. Berarti lebih dari itu Bu, berarti harus rapi neranginnya dan rapi dan agak diulang lagi gitu supaya dia itu bisa jelasin ke yang lain. Ya harus ada kata rapi Bu. Karena dengan rapi itu orang nggak kebingungan, oh, apa sih kata-katanya, mencari sana mencari sini gitu. Ada juga yang nanya terus, ada juga yang nanya terus, ada juga yang sambil lalu gitu kan, tapi dia masih suka kadang-kadang tanya. Tapi saya senang juga kontak dia supaya dia ngertiin lagi, terangin lagi gitu. Tapi kalau saya antar yang sekarang ini saya ngomong begini, besok ngomong begini sama orang yang sama, kadang-kadang kalau kita bicara suka lupa gitu kan. Jadi ntar dia juga kebingungan juga gitu. Maksud saya begitu, Pak. Nah, itu yang saya kasihan. Karena kan nggak semua orang itu punya pendidikan tinggi gitu kan. Ada juga yang rendah, ada yang nggak sekolah, ada yang apa gitu kan. Saya kan namanya di jalanan, pengijalanan, gembel-gembel saya injilin. Kalau dia nangkap bisa nangkap ya syukur. Kalau orang yang lebih tinggi pendidikannya mungkin dia masih mikir gitu. Kalau yang lain terima aja, telan aja gitu kan. Jadi kalau yang telan aja saya nggak jadi masalah karena nggak ada pertanyaan. Tapi kalau orang itu punya pendidikan, terus dia juga pernah sekolah di sekolah Kristen gitu. Nah itu yang kadang-kadang saya suka kebingungan ngomongnya gitu ya. Saya
saya berusaha belajar sih, mengerti, benar-benar mengerti supaya jangan sampai dia juga jadi, saya juga nggak mau suam-suam kuku, karena saya juga nggak mau suam-suam kuku. Saya mau berjuang dan mempertahankan kehidupan saya bersama Tuhan terus-terusan, karena saya tahu Tuhan ada dalam diri saya. Jadi saya nggak mau suam-suam kuku gitu, karena itu semua juga Tuhan yang membuat saya nggak jadi suam-suam kuku gitu. Itu aja Pak, makanya jadi saya pengen tahu yang jelas, yang mana nih, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan gitu. Oke Bu, mantap ya Bu Catherine ya. Ada kaum marginal gitu ya. Jadi memang kita sesuaikan ya di kaum marginal gimana ngomongnya ya. Suka orang-orang yang berpendidikan tinggi, apalagi backgroundnya sekolah Kristen, dia udah sarjana, tuh apalagi dia pengurus gereja, dia udah sering ikut pengajaran sana sini, sermon gitu. Ya itulah tantangan kita Bu untuk jelaskan kebenarannya gitu. Yang jelas kita harus rajin-rajin meneliti Alkitab pelan-pelan. Kita letakkan itu. Silakan. Ada lagi? Sahabat terkasih, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you pada video berikutnya. Thank you.